Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenny Reski dengan NIM 2305026. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum fisika dasar 1 yang berjudul tentang osilasi pegas. Nah, di sini ada abstrak. Abstrak dari praktikum ini. Osilasi pegas adalah suatu gerak yang berulang dari suatu benda di mana setelah menempuh selang waktu tertentu, benda tersebut akan kembali ke posisi kesetimbangan getaran yang terjadi akibat gaya elastis pegas yang memenuhi hukum Hooke. Dalam praktikum ini, untuk mencari periode dalam satu getaran dan diharuskan mencari beberapa data setelah itu, kita mencari grafik linear dalam periode dan periode kuadrat, dan juga mencari gradien dan grafik. Metode yang dipakai adalah batch simulation untuk mencari periodenya dan Microsoft Excel dan untuk memastikan data-datanya. Di sini ada kata kuncinya yaitu konstanta pegas, hukum Hooke, dan osilasi pegas. Nah, di sini ada latar belakang kita akan melaksanakan praktikum ini. Yang pertama, banyak hal yang berkaitan dengan getaran yang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Getaran merupakan gerak bolak-balik yang melewati titik seimbang. Adalahnya gangguan dari luar yang menyebabkan terjadinya perubahan. Pada kasus ini, kita menggunakan pegas yang dapat melakukan getaran. Untuk penggunaan pegas misalnya pada kendaraan bermotor. Tentu untuk mengetahui hal tersebut, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu osilasi pegas. Lalu di sini ada tujuan kita untuk melaksanakan praktikum. Yang pertama yaitu menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani, dan yang kedua menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Lalu di sini ada permasalahan. Yang pertama yaitu bagaimana menetapkan tetapan pegas dengan melakukan percobaan pada ayunan pegas yang dibebani. Dan yang kedua, bagaimana menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Lalu di sini ada dasar teorinya dari osilasi pegas. Gerak harmonis sederhana adalah gerak bolak-balik suatu benda di sekitar posisi timbangnya yang disebabkan adanya gaya pemulih. Yang terjadi pada pegas, gerak osilasi merupakan gerakan suatu objek bolak-balik pada lintasan yang sama. Gerak osilasi yang memenuhi hukum Hooke, seperti sistem pegas dan massa, disebut gerak harmonis sederhana. Dalam sistem pegas massa, getaran terjadi sebesar gaya elastis pegas yang memenuhi hukum Hooke. Lalu di sini ada bunyi, lalu di sini sebelum itu, di sini kita lihat ada gambar osilasi sistem massa pegas. Bisa dilihat di sini dengan jelas. Dan ini ada contoh pegasnya. Nah, langsung saja di sini ada bunyi dari hukum Hooke adalah jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastis bahan, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Di sini ada persamaan hukum Hooke yaitu F sama dengan min Kx, di mana F merupakan gaya pegas dengan satuan Newton, A merupakan perubahan panjang pegas dengan satuan meter, dan K merupakan ketetapan pegas atau konstanta dengan satuan Newton per meter. Konstanta pegas dapat dihitung dengan persamaan K sama dengan 4 pi/2 per M. Dan adapun periode getaran pegas dapat dihitung dengan persamaan berikut, yaitu T sama dengan 2 pi/W sama dengan 2 pi akar M per K. Jika suatu beban yang telah terukur masanya digantungkan pada pegas secara vertikal lalu digetarkan dan dihitung periode getarannya, maka konstanta pegas tersebut dapat dihitung. Ketelitian yang lebih tinggi dapat diperoleh bila percobaan seperti ini dilakukan berulang-ulang untuk beban yang berbeda. Nah, di sini ada flowchart-nya untuk melakukan praktikum. Yang pertama yaitu kita mulai, lalu membuka limpet simulasi, kemudian klik pada gambar, kemudian kita tembakkan garis pada titik 0 sejajar dengan bagian bawah pegas. Lalu untuk menggunakan massa, gunakan bilah geser di bagian atas, lalu atur variasi massa, kemudian memilih and displacement natural light, lalu memberikan redaman pada pegas dan atur skala konstanta pegas,
Lalu menggantungkan benda pada pegas, lalu tarik tabung itu ke bawah dan lepaskan. Kemudian kita mencatat waktunya, lalu kita presentasi, lalu selesai. Dan di sini ada alat untuk melakukan praktikum, yaitu yang pertama laptop, yang kedua ada link simulator pegas. Nah, di sini ada tutorial menggunakan simulasi PET. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial untuk menggunakan simulasi pegas ini. Nah, pertama-tama itu kita mengklik labnya. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita atur. Kemudian setelah itu kita atur spring constantnya itu sini. Setelah itu kita kunci displacement naturalnya itu ini. Kemudian masanya kita atur 60 gram. Setelah itu kita angkat bebannya itu. Kemudian jangan lupa dampingi teman. Lalu kita waktunya terusin. Kemudian penggarisnya kita sejajarkan dengan ini. Kita tarik simpangannya itu ke 50 cm. Lalu kita jangan lupa itu modenya kita kasih mode slow. Lalu kita mulai. Kita menghitung di sini tuh 2 getaran. Satu, dua. Oke, nah di sini kita dapat waktunya. Setelah itu kita catat nantinya di dalam tabel. Nah, kita itu ubah masanya itu dari 60 sampai 70 sampai dia itu ke 75 gram. Nah, di data 2 itu kita yang membedakannya itu kita hanya membedakannya di spiral konstan 2. Nah, begitulah caranya. Pengolahan data. Data-data ini adalah data yang diberikan kepada kelompok kami. Diberikan kepada kelompok kami ada 2 data. Yang data pertama itu dampingan dengan spiring konstan 1, gravitasi 9,8 meter per sekon, dan masanya 60 sampai 75 gram. Dengan simpangan 50 cm dengan getarannya 2. Yang kedua yaitu dampingannya spiring konstan 2 dengan gravitasi 9,8 meter per sekon dengan masanya 60 sampai 75 gram dengan simpangannya 50 cm dan getarannya 2. Di sini kedua data yang diberikan pada kami itu hampir sama, yang membedakan yaitu data pertama itu spiring konstannya 1 dan data kedua itu spiring konstannya 2. Lalu di sini ada setelah data yang tadi kami diberikan, kami catat hasilnya itu ke dalam tabel ini. Data pertama dengan massa 60 sampai 75 kg dan massa yang kita dapatkan 1,77 sampai 2,08. Lalu getarannya itu 2 semuanya dan T-nya kita dapatkan sekian, T kuadratnya kita dapatkan sekian. Dari data-data ini, dalam tabel ini terbentuklah grafik seperti ini. Ini adalah grafik M dan T. Ini adalah grafik M dan T. Dan ini M dan T. Dan bisa dilihat. Dan ini adalah grafik M dan T kuadrat. M dan T kuadrat ini.
Lalu selanjutnya di sini ada data 2. Data 2 itu masanya juga sama, 60-75 kg. Waktunya 1,53 sampai 1,93, getarannya 2 semua. Dan T-nya kita dapatkan hasilnya sekian, T kuadratnya sekian. Jika masanya 60 itu waktunya 1,53, getarannya 2, T-nya itu 0,765, T kuadratnya itu 0,58525. Begitupun seterusnya. Kemudian di sini ada dari tabel ini terbentuklah grafik seperti ini. Ini adalah grafik M dan T, bisa dilihat di sini. Ini grafik M dan T. Dan ini adalah grafik M dan T kuadrat. Bisa dilihat di sini, teman-teman. Kemudian di sini ada perhitungan regresi linear spiring konstanta 1. N ini adalah jumlah kita melakukan percobaan ini. Berapa kali kita melakukan percobaannya? X-nya itu masanya 60-75, Y-nya itu ini sekian, hasilnya yang kita dapat Z sekian, X-nya juga sekian. Lalu setelah kita dapatkan ini semua, kita jumlahkan. Kita menjumlahkan ini. 16 kali percobaan itu kita menjumlahkan. Dapatlah hasil seperti ini. Ini adalah hasil penjumlahannya. Dan kemudian hasil penjumlahan ini kita masukkan ke dalam rumus gradien. Dapat rumus gradien itu ini bisa dilihat. Dan setelah itu saya mendapatkan hasil seperti ini. Lalu setelah kita mendapatkan gradiennya, kita masukkan ke dalam rumus konstanta, yaitu K sama dengan 4pi pangkat 2 per M. Didapatlah hasil seperti ini. M-nya itu kita masukkan tadi ini, nilai ininya. Lalu T-nya itu atau periode dengan rumus 2pi per akar M per K. Itu T ini kita cari setelah kita dapat konstantanya. Sesuai ini konstantanya kita masukkan yang 2041. Ini hasil yang dapat kita masukkan lalu didapat hasil seperti ini. Lalu di sini ada perhitungan regresi linear spiring konstan 2. Kita juga telah melakukan 16 kali percobaan dengan masa 60-75, Y-nya sekian, XZ-nya sekian, XY-nya sekian. Di sini sih percobaan pertama itu kita dapat 60 gram. Ini dapat sekian, XZ-nya sekian, XY-nya sekian. Begitupun sampai seterusnya. Setelah kita dapat sampai 16 kali percobaan ini, kita juga menjumlahkannya. Jumlahkan semua ini. Jumlahkan. Dan dapatlah hasil seperti ini. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus gradiennya. Rumus gradiennya kita dapat hasil sekian. Dan setelah kita dapat gradien, kita cari konstantanya. Lalu setelah itu kita dapat hasilnya, kita cari periodenya. Lalu kita dapat hasilnya sekian. Lalu di sini ada pembahasan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan tentang judul osilasi pegas yang menggunakan pet simulasi pegas massa, memiliki pembahasan bahwa massa beban memiliki pengaruh terhadap periode, yaitu semakin besar massa yang diberikan untuk suatu pegas, maka waktu yang diperlukan akan semakin lama. Begitupun sebaliknya, apabila massa beban yang cepat diberikan lebih ringan, maka periodenya semakin cepat. Serta dapat kita ketahui bahwa faktor yang mempengaruhi nilai konstanta pegas yaitu massa beban yang diberikan, dan apabila semakin besar massa diberikan, maka semakin kecil pegasnya. Berdasarkan hasil perhitungan yang kami lakukan, dengan konstanta 1 dan 2, dengan gravitasi 9,8 meter per second, massa bendanya 60-75 kg dan simpangannya 50 cm dan getarannya sebanyak 2 kali. Kemudian kami lakukan percobaan, lalu kami catat pada tabel. Berdasarkan data tersebut kami lakukan perhitungan.
Untuk menentukan gradien, setelah didapatkan lalu kita hitung konstanta pegas dan periodenya. Lalu di sini ada kesimpulan. Dari percobaan data yang telah saya lakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, massa benda memiliki pengaruh terhadap periode getaran pegas. Hubungannya ialah semakin besar massa, maka semakin besar pula waktu yang diperlukan dari periode pun akan semakin besar. Yang kedua, massa dan periode berbanding lurus. Dan yang ketiga, massa benda berpengaruh terhadap konstanta pada pegas. Jika massa semakin berat, maka konstantanya itu semakin kecil. Lalu di sini ada saran saya ketika akan melakukan praktikum ini, yaitu yang pertama kita harus lebih teliti ketika menghitung periode dan konstanta dalam satu getaran. Yang kedua harus lebih teliti ketika akan memasukkan data dan melakukan perhitungan. Dan yang ketiga harus lebih bisa teliti ketika ingin praktikum dan paham tentang konsep dasar materi pada pegas. Dan itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.